Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini, Raden Mas akan bercerita tentang pelet dan cinta terlarang. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang lagi. Siapin dulu kopi dan cemilannya, biar lebih mantap. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak bersama. Pelet berdarah dan cinta terlarang dari Gunung Sumping. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Sumping, hiduplah seorang gadis desa bernama Laras, gadis cantik yang terkenal sopan, pendiam, dan rajin membantu ibunya berjualan jamu. Namun siapa sangka, keindahannya justru menjadi awal bencana besar. Salah satu pelanggannya adalah Pak Gino, seorang pria kaya beristri yang terkenal angkuh dan suka main perempuan. Meski usianya jauh lebih tua, Gino tergila-gila pada Laras. Ia sudah berkali-kali melamar, tapi selalu ditolak. Laras hanya ingin hidup sederhana, dan hatinya telah dimiliki oleh Bagus, pemuda seumuran yang tulus mencintainya. Merasa terhina, Gino nekat mendatangi seorang dukun sakti di tengah hutan, Mbah Jarot, dukun tua yang dikenal suka bermain dengan ilmu hitam dan hodam berwujud wanita cantik berambut api. Aku ingin Laras hanya mencintaiku. Buat dia lupa dunia, kalau perlu, buat dia mati dalam pelukanku, kata Gino. Mbah Jarot tertawa pelan. Ia menyiapkan pelet jalangkung pengasihan darah, pelet tingkat tinggi yang menggunakan darah menstruasi dari korban perempuan lain sebagai mediumnya. Diberinya Gino sebungkus minyak wangi dan sesajen khusus. Campur ini ke air minumnya, maka ia akan datang kepadamu dengan tubuh dan jiwanya, bisik. Beberapa hari setelah Laras diberi minuman dari Gino, ia mulai berubah. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Ia duduk di depan rumah menunggu Pak Gino lewat, padahal sebelumnya ia selalu menghindar. Bagus yang tahu perubahan Laras mulai curiga. Ia memergoki Laras tengah berbicara sendiri di tengah malam, dengan mata terbuka lebar menghadap ke timur, tubuhnya seperti kesurupan. Aku milikmu, datanglah, ambillah tubuhku, malam ini. Malam-malam berikutnya semakin mengerikan. Laras tidak tidur. Ia berjalan keliling kampung dengan pakaian kebaya putih, rambut tergerai, mata merah menyala. Ia tertawa sendiri, lalu menangis meraung tanpa sebab. Orang-orang desa mulai takut. Ada yang mengaku melihat Laras berjalan tanpa kaki di depan pohon beringin tua. Ada pula yang mendengar suara tangisan perempuan dari kamar Laras padahal ia sedang duduk di luar tanpa suara. Puncaknya, Laras ditemukan berlumuran darah di kamar. Ia sedang mencakar wajahnya sendiri, sambil terus menggumam. Dia datang, wanita berambut merah, dia ingin aku mati. Dibawa ke dukun kampung, terungkap bahwa Laras telah dirasuki arwah korban pelet sebelumnya, seorang perempuan yang dulu juga dijadikan tumbal oleh Mbah Jarot. Ia cemburu karena Gino ingin Laras, bukan dirinya. Dukun kampung mencoba menyembuhkan Laras lewat ruqyah dan doa. Tapi malam itu, semua lampu padam. Angin kencang mengguncang desa. Dari langit turun hujan merah seperti darah. Saat warga masuk ke kamar Laras, tubuhnya sudah tak bernyawa, tapi di dinding kamar tertulis dengan darah. Cinta yang dipaksa, dibalas dengan kematian. Peletmu memanggilku kembali. Kini aku akan mengambil semua yang kau cintai. 3 hari kemudian, Pak Gino ditemukan tewas, tergantung di pohon beringin. Matanya melotot, tubuhnya pucat membiru. Di dadanya tertancap paku kuningan dan potongan rambut Laras. Desa itu kini dikenal angker. Tiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku mendengar suara perempuan tertawa dan menangis bersamaan dari arah Gunung Sumping. Konon, arwah Laras belum pergi, dan pelet berdarah itu masih ada. Cinta adalah anugerah, tapi ketika cinta dicampur dengan ambisi, dendam, dan ilmu hitam, yang kau dapat hanyalah kehancuran. Apakah kamu yakin orang yang mencintaimu tidak sedang menggunakan sesuatu untuk mengikat? Ciri-ciri perempuan kena pelet. 1. Terobsesi pada satu pria secara tidak wajar. Tiba-tiba jatuh cinta mendalam pada seseorang yang sebelumnya tidak disukai atau bahkan tidak dikenal. Rela melakukan apa saja demi pria tersebut, bahkan hal-hal yang merugikan diri sendiri. 2. Pikiran tidak fokus, sering melamun, termenung, seperti tidak sadar lingkungan sekitar.
Tidak bisa konsentrasi saat bekerja, belajar, atau berinteraksi sosial. 3. Mimpi aneh berulang. Bermimpi bertemu pria yang sama terus-menerus, bahkan dalam bentuk aneh atau menyeramkan. Kadang bermimpi berada di istana, taman bunga, atau tempat mistis bersama orang tersebut. 4. Emosi tidak stabil, cepat marah tanpa sebab, mendadak menangis, tertawa sendiri, atau menunjukkan emosi ekstrim. 5. Tatapan mata kosong atau sayu. Pandangannya sering kosong, seperti tidak sadar. Kadang tampak sayu dan lelah meski cukup istirahat. 6. Menjadi antisosial mendadak, menjauh dari keluarga atau teman, dan hanya ingin dekat dengan orang yang mempelet. Sulit diajak ngobrol kecuali tentang orang itu. 7. Merasa panas dada atau kepala. Panas ini datang secara tiba-tiba, terutama saat menyebut atau mendengar nama si pengirim pelet. Kadang merasa ada sesuatu yang menekan di pundak atau tengkuk. 8. Sering mencium bau bunga atau kemenyan. Padahal tidak ada sumber bau di sekitar. Bau ini biasanya muncul malam hari atau saat sendirian. 9. Berbisik sendiri atau menggumamkan nama orang tertentu. Saat tidur, bisa meracau atau menyebut nama seseorang. Kadang berbicara sendiri seperti sedang berbincang dengan seseorang yang mengirim pelet. Ciri-ciri ini bukan diagnosa medis, dan bisa juga disebabkan oleh stres atau gangguan psikologis. Untuk kepastian, bisa dilakukan dua pendekatan. Konsultasi psikolog jika ada tanda gangguan mental. Konsultasi spiritual ruqyah, kiai, atau tokoh spiritual jika diduga terkena pengaruh gaib. Demikianlah para sobat, kisah cerita pelet dan cinta terlarang. Lain waktu kita jumpa lagi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.